Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada sore hari ini saudara ya, kita masih boleh diizinkan untuk mendengar firman Tuhan. Masih diizinkan untuk bisa beribadah saudara. Saudara, minggu yang lalu Bapak Gembala sudah ingatkan bahwa minggu ini saudara BMKG mencatat saudara mungkin ada hujan yang begitu lebat, ada cuaca yang buruk. Mungkin kita tidak merasakan saudara. Tapi hari Kamis, hari Jumat saudara, di Bondowoso saudara, itu ada banjir bandang saudara. Sampai sepinggang, mobil rumah dihantam semua. Saudara, mungkin kita tidak merasakan saudara, tapi itu benar terjadi. Rumah-rumah dan bahkan gereja, rumah ibadat semua saudara, hancur semua. Banjir bukan sekedar banjir air saudara, banjir lumpur. Ada juga pohon-pohon yang terikut, saudara, mobil-mobil yang lagi berjalan, dihempas semua oleh banjir bandang itu saudara. Saudara, memang saudara ya, ketika kita tidak melihat, mendengar, mungkin kita abaikan saja. Seperti firman Tuhan seringkali kita mendengar, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara percayalah saudara, setiap firman yang diberitakan, mungkin kita tidak mendengar saudara, mungkin kita belum melihat, mohon maaf HP mungkin bisa dimatikan saudara ya, supaya yang lain tidak terganggu. Baik Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin kita sering kali mendengar firman, kita belum melihat kenyataannya. Tapi percayalah saudara, firman itu ada kuasanya saudara. Apapun yang diberitakan, siapapun yang menyampaikan, percayalah saudara, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, sebelum saya menyampaikan ini saudara, hari Kamis saudara, saya dibuat sariawan. Sariawan itu biasanya itu di bibir saudara. Tapi sariawan ini, saya sariawannya itu di lidah bagian belakang kiri, bawah lagi saudara. Dan besar. Tidak usah ngomong seperti ini saudara. Untuk menelan ludah saja saudara. Saya harus meneteskan air mata. Sakit sekali. Tidak bisa makan. Minum pun tidak bisa saudara. Saya kasih abotil tidak bisa. Saya kasih obatnya istri saya dari adik ipar saya juga tidak bisa. Akhirnya, kenapa kamu tidak berdoa? Kenapa kamu tidak berdoa? Saudara, saya berdoa, Tuhan, ini saya hari Minggu mau menyampaikan firman. Tapi sudah hari Kamis, sakit sekali. Ada makanan enak, saya tidak bisa makan. Jumat, tambah parah saudara. Istri saya bilang, kasih cooling 5-ku. Saya semprotkan cooling 5 saudara. Tambah sakit saudara, tambah bengkak, saya lihat lidah saya, waduh. Saya sudah mau berangkat ke dokter. Iman saya bilang, enggak, kamu berdoa saja. Saudara, ketika hidup kita ini benar, saudara, kita mau melakukan apa yang benar, iblis sudah tinggal diam. Saudara. Sampai hari Sabtu pun, saudara, itu berkurangnya dari 100% berkurang cuma 5%. Sampai tadi pagi pun, saudara. Aduh, Tuhan ini apa? Aku nanti sore mau menyampaikan firman. Saudara, teman saya percaya, sudahlah. Apa cari kalau orang Surabaya bilang, sakit enggak sakit. Yang penting saya percaya, saya berdiri di atas mimbar, saya bisa ngomong. Nah, seperti saudara dengan saya bisa ngomong saudara. Pada hari ini saudara, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sebuah keluarga saudara, sebuah keluarga dalam menghadapi suatu masalah. Bagaimana peran seorang bapak, bagaimana peran seorang istri, bagaimana peran seorang anak. Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul Elimelech Family. Kita akan belajar keluarganya Elimelech saudara. Ada apa dengan keluarga Elimelech ini? Siapa Elimelech ini, saudara? Tinggal di mana? Orang keturunan apa? Ada masalah apa? Mengalami apa? Bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan? Elimelech family back to Bethlehem. Saudara, kita buka di dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya tunggu sampai semua saudara bisa ketemu. Kita buka di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Dengan perikopnya Rut dan Naomi. Ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya
dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, kita melihat sekilas cerita mengenai keluarganya Elimelek ini, saudara. Saudara, di dalam ayat pertama, saudara, ketika saya membaca ini Tuhan taruh dalam hati saya begitu banyak, saudara. Dikatakan saudara, ayat pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Saudara, pada waktu itu keluarga Elimelek itu dia tinggal pada zaman hakim-hakim. Pada zaman setelah Yosua. Yosua zamannya itu saudara, dia itu membagikan tanah-tanah Kanaan, harta benda saudara, tempat-tempat wilayah untuk ke-12 suku Israel. Dan nanti kita belajar apakah Elimelek ini termasuk dari ke-12 suku Israel, dia tinggal di mana. Tapi yang jelas di ayat yang pertama ini, bagian pertama saya akan tunjukkan saudara, bahwa terjadi krisis kelaparan, dijelaskan zaman para hakim. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel itu bukan tidak ada pemimpin. Pada waktu itu bangsa Israel bukan tidak punya pemimpin atau bangsa yang kacau atau seperti domba tidak punya gembala. Dia punya pemimpin, saudara. Tapi masalahnya, kenapa ketika dipimpin oleh hakim, tidak dijelaskan saudara hakim namanya siapa, saudara. Itu kurang lebih saya lihat tahunnya, saudara. Itu kemungkinan antara zamannya Hakim Deborah atau Gideon, saudara. Tidak dijelaskan hakim siapa. Yang penting pada waktu hakim itu memimpin, bangsa Israel ini mengalami kelaparan. Saudara, ketika saya membaca ini saya renungkan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Tiba-tiba saudara satu kata itu masuk. Nasib rakyat ditentukan oleh pimpinannya. Nasib keluarga ditentukan oleh kepala keluarganya. Saudara, pemimpin itu sangat penting sekali menentukan nasib orang-orang yang dipimpinnya. Saudara, ketika kita pada waktu zaman pilkada atau pemilihan presiden, saudara, itu adalah calon-calon pemimpin yang memberikan visinya, memberikan misinya. Kita akan pilih. Kalau saya pilih pimpinan ini, dia visinya begini, misinya begini. Saudara, penting sekali seorang pemimpin itu menentukan keadaan nasib keluarganya, istrinya, anaknya, orang-orang yang dipimpin yang ada di bawahnya. Pemimpin itu sangat penting sekali. Saudara, sampai dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 18, saudara bisa lihat ke belakang karena banyak ayat sekali yang Tuhan berikan, saudara. Amsal 19 ayat 18 dikatakan, saudara, firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, kalau tidak ada wahyu, rakyat itu jadi liar. Saudara, apa maksudnya wahyu di sini, saudara? Pemimpin yang tidak punya wahyu, pemimpin yang tidak punya visi, tidak punya misi, bukan hanya sekedar visi dan misi. Ketika saya cari tahu wahyu itu artinya adalah cason, saudara. Yang bukan hanya visi dan misi, tetapi pemimpin yang punya pengertian firman Tuhan. Pemimpin yang mengerti pembukaan firman Tuhan. Orang yang mengerti firman, pasti dia penuh dengan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan. Ketika kita ada dalam masalah, kita sering baca firman Tuhan, kita sering dengar firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, Roh Kudus ingatkan. Dan ketika seorang pemimpin punya kriteria penuh dengan wahyu ini, saudara, maka rakyatnya tidak akan liar. Saudara, liar di sini artinya adalah parah,
Saudara, rakyatnya tidak akan liar, rakyatnya tidak akan memberontak. Istrinya tidak akan memberontak, anaknya tidak akan memberontak, saudara. Para juga artinya adalah menganggur, terlantar, telanjang, binasa dan hancur. Kalau seorang pemimpin itu penuh dengan cason, penuh dengan wahyu, bukan hanya sekedar visi dan misi tetapi penuh dengan pengertian firman. Rakyat yang di bawahnya, orang-orang yang dipimpin di bawahnya tidak akan menganggur, tidak akan terlantar, tidak akan hancur, saudara. Saya akan buktikan, saudara, ketika seorang pemimpin tokoh di dalam Alkitab, hidupnya itu jarang dengar firman. Anaknya, bangsa yang dipimpinnya itu jadi hancur. Saudara, kita lanjut lagi di dalam 1 Samuel 3 ayat 1. Pada zaman itu, Samuel ini kita tahu, saudara, dia masih kecil, dibawa sama orang tuanya dan akhirnya diserahkan kepada seorang pemimpin. Pada zaman pemimpin ini, itu firman Tuhan jarang. Kalau firman Tuhan jarang berarti pemimpinnya juga enggak ngerti firman, saudara. Belum ada ayatnya enggak? Saudara, kita lihat di dalam 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, berarti di bawah pimpinan Eli. Pada masa itu, perhatikan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Lihat, saudara, pemimpinnya seorang imam, firman Tuhannya jarang. Kalau firman Tuhan jarang, dia tidak paham firman. Seorang pemimpin jarang baca firman Tuhan, jarang mengerti mendengar firman Tuhan atau mengupas mencari mengenai firman Tuhan, tanya kepada Roh Kudus. Dikatakan penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Saudara, penglihatan dari mana? Penglihatan dari surga. Saudara jarang baca firman, jarang dengar firman. Berkat Tuhan pun juga tidak sering. Saudara, sekali lagi firman ini mengatakan pada masa itu firman Tuhan jarang. Sehingga penglihatan pun tidak sering, saudara. Saudara, ini salah satu bukti yang saya bisa tunjukkan kepada saudara. Kalau seorang pemimpin, kalau siapapun pada kesempatan sore hari ini, siapapun daripada kita, saudara, tidak ngerti firman, tidak paham firman, tidak pernah baca, tidak pernah dengar firman Tuhan. Saudara, dikatakan penglihatan tidak sering. Penglihatan datang dari atas, sesuatu yang datang dari atas ini, saudara. Entah itu berkat, entah itu mukjizat, entah itu keajaiban, entah itu pertolongan, entah itu pembukaan jalan pada Tuhan, itu tidak sering. Karena firman Tuhannya jarang didengar, jarang dibaca oleh pimpinan pada masa itu. Yakni siapa, saudara? Imam Eli. Saudara, sampai dikatakan kamu ini berdosa. Karena pemimpin ini tidak ngerti firman, saudara. Anak-anaknya jadi berantakan. Tadi pagi kita lihat, saudara, Bapak Gembala panggil semua keluarganya. Kita bisa nilai siapa istrinya, siapa anaknya yang pertama, siapa anaknya yang kedua, siapa Bapak Gembala, saudara. Kita lihat, saudara, Imam Eli ini bagaimana background anak-anaknya. Di dalam 1 Samuel 3:13. Seorang pemimpin ini yang tidak ngerti firman, jarang ngupas firman Tuhan, sampai Tuhan pun tidak bisa ngomong sama dia. Sampai Tuhan harus ngomong sama anak kecil yang namanya Samuel, saudara. Samuel 3:13, saudara, dikatakan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya. Saudara, lihat, orang jarang dengar firman, orang baca firman Tuhan jarang. Itu orang itu bisa terkena hukuman. Masa kepemimpinan Imam Eli, tapi dia jarang mengupas firman, jarang memberitakan firman, jarang ada firman Tuhan pada masa itu, saudara. Dikatakan, aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Karena apa, saudara? Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Tuhan garis bawahi, tetapi ia tidak memarahi mereka. Saudara, ternyata ini di hadapan Tuhan ini dosa. Orang tua yang tahu anaknya salah. Orang tua yang tahu anaknya, ini jam gereja tapi dia pergi keloyongan. Ini kamu masih begini, kenapa kamu pacaran? Yang dibiarkan anaknya di-los semua. Saudara, ternyata di hadapan Tuhan itu dosa. Lihat, saudara, karena ia tidak memarahi anaknya.
Kadang-kadang saudara, anak-anak itu senang punya orang tua yang diam, yang kicep saudara, yang tidak kepo. Ya sudahlah wis tahu-tahu sendiri lah, jam sekarang kamu sudah pintar cari sendiri, tahu yang mana yang baik yang enggak. Saudara, ternyata orang tua yang tidak menegur memarahi anaknya di hadapan Tuhan itu dosa. Tahu anakmu salah, tahu anakmu pacaran tidak benar, tahu anakmu pergaulan tidak benar, tahu anakmu ini sedang tidak beribadah, tapi kamu diam saja. Terus dikatakan ini salah. Dia tidak memarahi dan di hadapan Tuhan itu dosa. Dan bukan hanya itu saudara. Penting sekali di dalam Hosea 4 ayat 6. Seorang pemimpin atau siapapun daripada kita kalau tidak punya pengertian firman. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mengenal Allah ini bukan seperti saya mengenal Bapak Gembala, saudara, sering telepon, sering berbicara, sering pergi. Bukan mengenal seperti itu, saudara, karena kita ini Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ya dari pribadinya tertulis di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mengaku mengenal dia, anak dia, tapi kita tidak pernah membaca ini. Ataupun kalau kita membaca, kita tidak pernah mendapat rema. Sekedar baca, pokoknya hari ini aku baca. Tugasku baca tok, ngerti enggak ngerti. Wis tidak pernah berusaha cari waktu Tuhan ini apa ya, maksudnya apa ya. Tanya sama Roh Kudus, dapat pembukaan, dapat ayat, dapat peneguhan. Saudara, orang yang tidak mengenal firman dikatakan binasa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan ajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bahaya loh saudara, bapak-bapak yang kerjaannya cuma berpikir, cuma bekerja, cari duit, hidupi istri, hidupi anak, tapi tidak pernah berpikir mengenai firman. Dikatakan lihat, kalau seorang pemimpin, bapaknya tidak punya pengertian firman, lupa ajaran firman, dikatakan Tuhan juga akan lupa dengan anak-anak yang ada di bawahnya. Saudara, ini bukan karangan saya. Tapi Hosea mengatakan itu. Dan bukan hanya itu saja saudara. Ada satu lagi saudara. Jangan berpikir wah yang penting sekarang itu pekerjaan itu rame. Uangku banyak, depositoku banyak. Saudara, dengan segala kegemilangan siapapun itu pemimpinnya. Siapapun itu orangnya, dia bilang itu kaya, punya ini, punya itu, punya segala macam kegemilangan. Tapi kalau orang itu tidak ngerti firman, ujungnya akan binasa. Saudara. Like itu omonganmu sendiri. Saudara, kita buka di dalam Mazmur 49:21 ada di depan. Mazmur 49 ayat 21. Jelas firman Tuhan mengatakan manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian. Pengertian ini adalah wahyu. Pengertian ini adalah firman. Tidak punya firman. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Karena itu saudara, penting sekali pemimpin, entah itu pemimpin di gereja, pemimpin di perusahaan, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam kampung, itu ngerti firman. Kalau tidak ngerti, anaknya dilupakan Tuhan, keluarganya dihukum Tuhan. Hasil akhirnya biarpun dia kaya secara jasmani, firman Tuhan dengan keras mengatakan, kamu kaya tapi tidak punya pengertian firman. Sama dengan, equal dengan hewan. Yang hasil akhirnya akan dibinasakan. So, dan zaman itu, pada zaman Elimelek itu dipimpin oleh hakim ini, terjadi sebuah krisis kelaparan. Dan anehnya krisis kelaparan ini, saudara, terjadi di Bethlehem. Di mana Bethlehem itu? Saudara, dikatakan ayat 1 lagi, saudara, tadi itu bagian pertama dari ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lihat terjadi kelaparan di tanah Israel. Ditegaskan lagi, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Saudara, aneh, tanah Israel, tanah perjanjian, penuh dengan susu dan madu. Janjinya Tuhan, kamu akan kubawa ke Kanaan. Tanah yang limpah dengan susu dan madu, berarti kan limpah dengan pangan. Sudah dijanjikan, yang janjikan bukan manusia, yang janjikan Tuhan. Tapi kenapa persoalannya ironisnya tanah perjanjian mengalami krisis kelaparan. Ini yang menjadi tanda tanya saya. Loh, Tuhan kamu kan berjanji. Bangsamu akan kamu bawa ke Kanaan.
tanah yang penuh limpah susu dan madu. Tapi kenapa di tanah yang kamu sudah janjikan terjadi krisis kelaparan? Saudara, ketika saya membaca, saudara, kenapa saudara? Ini bukan salah Tuhan. Satu tadi kita sudah lihat, karena salah pemimpinnya. Dua, seringkali saudara, bangsa Israel ini mengalami ketika dia sudah ditolong Tuhan, berlaku jahat lagi sama Tuhan, dihukum lagi, diajar, ditindas orang, mengalami susah, bertobat, ditolong Tuhan lagi. Enak lagi hidupnya. Tapi kan lihat siklusnya bangsa Israel kan naik turun. Tapi sudah di sini saudara, saya ketika membaca ini saudara, tiba-tiba saudara, bukan Tuhan yang salah, tetapi salah mengelola berkat Tuhan bisa membuat orang itu hidupnya menjadi krisis. Sekali lagi, salah mengelola berkat Tuhan. Kadang Tuhan itu saudara seperti orang tua, seperti bapak yang senang memberkati. Anaknya tidak kepingin susah, kepingin enak, kepingin lebih, kepingin limpah supaya bisa jadi berkat. Tetapi ketika berkat itu diberikan dan salah mengelolanya saudara, itu bisa menjadi krisis. Saudara, di dalam Yesaya 55 ayat 2, jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bukan roti, untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Berapa banyak orang-orang hanya kepingin membelanjakan uangnya ini untuk memuaskan dirinya. Aku senang baju ini, aku senang barang ini. Tetapi apakah itu memuaskan secara kekal, saudara? Lihat, sudah 1 tahun lebih gereja kita membelanjakan uang. Istilahnya kan bagi duit, buang uang, saudara. Bakar uang. Apakah untuk mengenakan diri sendiri? Justru ini salah satu contoh, saudara. Mengelola berkat Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Tapi berapa banyak orang sudah mendapat berkat Tuhan, saudara. Ketika dia sudah dapat, sudah bingung, saudara. Berapa banyak orang sudah pegang uang sedikit bingung. Wah, aku kepingin A, aku kepingin B. Belum jalan-jalan ini, belum baju ini, belum sepatu ini, belum sabuk ini, belum mobil ini, belum TV ini, belum rumah ini, belum apartemen ini, belum pergi ke luar negeri. Saudara, begitu banyak yang sudah dia pikir, saudara. Waduh, ada diskon, waduh ada sale. Waduh, branded itu, saudara. Salah mengelola berkat Tuhan. Jadinya jadi krisis. Berapa banyak orang diberkati Tuhan, saudara. Saya pernah berbicara, Bapak Gembala pernah berbicara, kasihan orang itu. Kenapa? Om kepingin dia sudah menerima berkat, karena ketika dia sudah terima ini, dia tuh kepingin kesini, kan kasihan kebutuhannya itu padahal masih banyak. Seringkali saudara tahu, gembala kita tuh sudah berpikir 10 langkah untuk hidup anak-anaknya di depan, saudara. Entah itu anaknya, entah itu rumahnya, entah itu sekolahnya, entah itu kesehatannya. Dalam hati saja, wah, Bapak Gembala kita itu sudah berpikir 10 langkah di depan. Si A ini barusan dapat berkat banyak. Tapi si A ini entah si A-nya, entah keluarganya kepingin A, kepingin B, kepingin C. Jangan, kebutuhan lu masih banyak. Salah mengelola berkat Tuhan. Itu jadi krisis. Berapa banyak orang hanya mengejar sesuatu yang kelihatan, saudara. Mengejar yang kelihatan manusia. Yang kita lihat, wah ini enak. Saya pakai ini itu nyaman. Saya pakai ini jadi mentereng. Berapa banyak orang hanya mengejar yang kelihatan, saudara. Padahal semua yang kelihatan itu cuma sementara. Itu semua tidak kekal, saudara. Saudara, di dalam Amsal 23:4-5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap. Apapun yang kita punya yang kelihatan. Apapun yang kita punya hari ini yang kelihatan. Semua itu ada sayapnya, saudara. Kapanpun Tuhan mau, dia bisa terbangkan itu semua, saudara. Dikatakan, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa. Seperti Raja Wali. Berapa banyak orang di luar sana tidak punya pengertian firman, yang dikejar hanya yang kelihatan. Sementara yang kekal. Hari ini dengan saudara duduk di tempat ini saudara sedang mengejar sesuatu yang kekal. Ini yang tidak kelihatan, saudara. Saudara dengar mungkin firman saya mungkin setengah jam 45 menit, setelah itu pulang, tidak ada yang lihat, saudara. Tetapi
Ketika Senin sampai Sabtu saudara bekerja, ke sana ke sini dapat duit, beli barang, beli rumah segala macam. Oh kelihatan lah ini yang penting. Sementara ini semua yang kelihatan ini ada sayapnya semua. Yang suatu saat apa yang kelihatan ini tidak kekal akan diambil sama Tuhan. Kalaupun kita mati ini semua kita tinggal saudara. Karena itu kejarlah sesuatu yang kekal. Ada seseorang kaya, dia ngomong, wah nikmat hidupku hari ini, lumbungku penuh. Aku orang kaya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak kaya di dalam Tuhan, hari ini pun juga aku angkat kekayaan. Sudah kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Lukas 12 ayat 19 21 saya bacakan buat saudara. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan minumlah, bersenang-senanglah. Saudara kan enak saudara ya. Punya uang banyak, tabungannya penuh, deposito penuh, sudah punya rumah, tidak punya cicilan. Ya kan mau beli mobil ganti gampang, mau pergi ke luar negeri gampang, mau sekolahkan anak uang ready, mau kuliahkan anak uang ready. Mau apa lagi? Mau beli si A, si B, si C ready, semua ready. Mau bisnis apapun uang ready. Saudara apa tidak tenang, apa tidak nyaman ketika hari ini semua dari anak-anak saudara kebenaran dikasih Tuhan 1 triliun. 1 triliun. Coba pastikan pikiran kita sudah mulai jalan. Deng. Wih 1 triliun. Tuhan aku lagi kepingin ini loh Tuhan. Beli ya. Tuhan aku kepingin ini ya. Beli ya. Saudara seperti orang kaya ini. Ada banyak barang tertimbun tuh bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah. Makan minumlah. Bersenang-senanglah. Itu duniawi. Tetapi lihat firman Tuhan dikatakan. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai. Orang kaya loh. Punya segalanya. Dikatakan firman Tuhan. Hai. Kamu orang. BODOH. Orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, pada malam ini jika jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan. Bukan ku sediakan. Kau sediakan. Namanya orang tua pasti kan kepingin saudara menyiapkan untuk anaknya, untuk cucunya. Lihat apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang kumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Garis bawahi jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara tidak ada larangan kita menjadi kaya. Secara jasmani tetapi lebih dahulu yang penting kaya rohani. Saudara. Dikatakan apa jadinya? Semua yang kita kejar itu semua. Entah itu pendidikan, entah itu apapun yang kelihatan semualah. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Setiap saudara dan saya punya keinginan sesuatu yang kelihatan yang berbeda. Dikatakan saudara, apa gunanya itu semua kalau kita sudah dapat, kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, selama kita masih ada di dunia, mau tidak mau, entah hari ini, entah besok saudara, entah lusa, entah minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti krisis itu pasti ada saudara. Selama bangsa Israel ini biarpun dia ada di tanah Kanaan, selama dia masih ada di bumi, pasti mereka tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Kita kan dengar kan, oh Bapak Gembala masalah Tuhan aku berdoa masalahku satu ini beres. Setelah beres, dipikirkan semua masalah selesai semua. Ternyata tuh ada masalah lagi. Ada masalah lagi. Ada masalah lagi saudara. Saudara hari ini ucap syukurlah kalau saudara hari ini bisa datang ke gereja. Mandi, mungkin di rumah ada shower. Tadi pagi ketika saya antar Opung Sirait saudara. Untuk datang ke gereja saja. Dia bilang, Pak Alex saya harus jalan setengah jam. Sebelumnya saya bangun jam 4, harus masak air. Saya bayangkan masak air, panas ngangkat air panasnya saudara. Habis itu mandi loh, kenapa Opung tidak bisa mandi pakai air? Wah tidak bisa lagi sekarang setelah COVID. Sudah lihat jerih payah orang tua ini. Saya pulang ketika di mobil saya renungkan. Mulai jerih payahnya dia sia-sia. Pada waktu dia masak airnya, pada waktu dia ngangkat air panasnya. Semua ini dia lakukan hanya karena supaya dia datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikejar mungkin tidak kelihatan orang. Sementara orang-orang selitingnya dia semua mungkin sudah wah semua. Tetapi yang
Apa yang si rakyat lakukan ini? Mengejar sesuatu yang kekal. Hanya untuk sampai di tempat ini, dia harus jalan setengah jam. Dia harus bangun lebih awal, siapkan air panas, masak. Saudara, sendirian, tidak ada pembantu, tidak ada istri. Pengejaran sesuatu yang kekal. Saudara, selama kita masih ada di dalam dunia, kita pasti mengalami krisis, saudara. Tetapi ketika kita sudah di surga, tempat damai sejahtera, kita tidak akan mengalami krisis. Tapi berapa banyak orang tidak mengejar ini surga. Tidak mengejar ini yang tidak kelihatan. Yang dikejar semua yang kelihatan, saudara. Saudara, saya renung-renungkan ironis ya, saudara. Bethlehem, rumah roti, tanah Kanaan, tanah Efrata. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Bethlehem, saudara, itu artinya gudang roti, gudang beras, gudangnya daging. Kenapa kok dinamakan rumah roti, rumah daging? Ini ada hubungannya dengan zaman Yeskiel. Pada waktu tulang-tulang yang tidak ada dagingnya, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu katakan sama tulang-tulang, tiba-tiba tulang-tulang itu tiba-tiba penuh dengan daging. Saudara, itu di Bethlehem. Maka itu Bethlehem dinamakan rumah daging. Rumah makanan penuh di mana tulang-tulang yang tadinya kering ketika dihembuskan, dikatakan firman, dagingnya itu muncul jadi satu. Itu Bethlehem, saudara. Tapi anehnya, rumah dikatakan sudah rumah roti, rumah penuh daging, kok ironis ya? Kok terjadi kelaparan ya? Kok terjadi kesusahan ya? Harusnya Bethlehem itu place of fruitfulness. Bethlehem terletak di tanah Efrata. Tahukah saudara? Domba-domba dari Bethlehem, domba-domba dari tanah Efrata, itu domba-domba yang berkualitas tinggi, yang harganya mahal, yang pasti diterima di dalam bait suci. Saudara, ketika saya menelaah ini, saudara, tiba-tiba kalimat ini, saudara lihat saya highlight. Domba yang ada di Bethlehem, berasal dari Bethlehem, dari tanah Efrata, pasti diterima di bait suci. Saudara, pada zaman dulu, orang-orang ketika mau datang sama Tuhan, dia harus bawa persembahan berupa domba untuk dipersembahkan di dalam bait suci. Dan dombanya kalau asalnya dari Efrata, dari Bethlehem, itu pasti diterima. Saudara, kita semua kalau domba Bethlehem, domba dari tanah Efrata, domba yang penuh dengan firman. Kapanpun kita, dimanapun kita, saudara, bait suci yang di atas sana kita pasti diterima, saudara. Saudara, kelaparan di Bethlehem. Kita lihat selanjutnya lagi, saudara. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem ini, tiba-tiba, saudara, ada sebuah keluarga. Kita mulai masuk ke dalam keluarga Elimelek ini, saudara. Tiba-tiba terjadi krisis kelaparan. Tiba-tiba lihat, saudara, apa yang dilakukan keluarga ini. Pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, cuma dikatakan terjadi krisis kelaparan. Saudara, krisis ini itu belum melanda keluarga Elimelek. Baru cuma sekedar berita. Oh, ada COVID. Oh, COVID masuk di Jakarta. Oh, COVID masuk di Surabaya. Oh, ada berita BMKG ini nanti ada hujan deras, ada kesusahan. Oh, tahun 2023 tahun krisis. Baru cuman keluarga ini baru cuman mendengar, saudara, kesulitan, krisis, masalah. Baru mereka mendengar. Belum krisisnya belum masuk secara langsung ke dalam keluarganya Elimelek. Tapi kenapa, pertanyaan saya? Ketika saya baca ini, kenapa kok Elimelek sebagai kepala? Dia memilih sebuah keputusan untuk membawa istrinya, untuk membawa kedua anaknya pergi keluar dari Bethlehem. Sekali lagi, keluar dari Bethlehem. Saudara, ternyata kekhawatiran, kecemasan, ketakutan mendahului kenyataan. Yang di dalam diri Elimelek dulu ketika dia mendengar, melihat krisis yang belum dia alami. Dia sudah ketakutan dahulu. Dia sudah cemas dahulu. Dia sudah bingung dahulu.
Lihat saudara, pemimpinnya, kepala keluarganya ketika menghadapi masalah belum masuk ke rumah tangganya, baru dia melihat, sudah bingung, sudah cemas. Saudara, jadinya orang yang cemas, orang yang bingung, terburu-buru, saudara. Sehingga dia salah mengambil keputusan. Berapa banyak saudara? Orang-orang itu terburu-buru karena, wah kalau masih umur 17, wah siapa lu, siapa gua. Kalau sudah umur 20, 25 ke atas, wah siapa ya? Saya sama siapa ya? Kalau sudah umur 30 ke atas, ya sudah siapa saja. Saudara, kadangkala hal yang di depan mata ini membuat kecemasan, ketakutan, kebingungan mendahului kenyataan. Sehingga salah mengambil keputusan, terburu-buru mengambil keputusan. Kita takut duluan. Ayub 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Berapa banyak kita mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Kita sudah dikasih satu informasi, nanti kamu akan ketemu si A, kamu akan berhadapan dengan ini. Masalah ini kamu akan hadapi, kamu akan ketemu masalah ini, kamu akan ketemu masalah ini. Kamu akan menghadapi krisis ini, kamu akan menghadapi kesusahan ini. Sudah bingung duluan, takut duluan, cemas duluan, mendahului kenyataan. Sehingga Ayub 3:25 mengatakan, apa yang engkau takutkan, itu yang akan mendatangimu. Lihat, Elimelek sebagai kepala keluarga saudara. Dia sudah takut duluan, dia sudah cemas, sudah bingung duluan. Wih, ada krisis kelaparan. Nanti kita lihat saudara, siapa Elimelek itu. Setelah ini kita akan lihat siapa Elimelek itu. Wih, ada krisis. Padahal krisisnya belum sampai di rumah Elimelek. Baru dia dengar saudara. Dia sudah ngambil keputusan terburu-buru. Dia bawa istrinya, dia bawa 2 anaknya. Saya katakan Elimelek ini pemimpin kepala keluarga yang tidak punya wahyu. Tidak punya pengertian dan tidak dekat sama Tuhan saudara. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Dia terburu-buru mengambil keputusan. Orang yang terburu-buru mengambil keputusan. Hasilnya fatal, hasilnya cacat, hasilnya akan celaka saudara. Saudara, di dalam 2 Samuel 4 ayat yang keempat. Yonatan anak Saul punya anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Saudara, berapa banyak orang ketika menghadapi masalah, cincang, bingung. Akhirnya terburu-buru, ya sudahlah kita ke sini. Ya sudahlah kita ke sana. Tidak tenang dulu, berdoa dulu, tanya Tuhan dulu, saudara. Sudah ketakutan dahulu, saudara. Wih, ya apa ya? Krisis tahun 2023 katanya gelap, waduh mati kon, kerjaan sepi segala macam. Berapa banyak saya menemui orang, waduh Pak, ya apa ini Pak, susah ini. Penghasilan mulai turun, pegawai minta naik, minta BPJS. Belum lagi nanti ini Pertalite sudah harus pakai barcode. Ini segala macam trukku ini pakai barcode semua. Aduh pusing. Saudara, sudah ketakutan, kecemasan, kebingungan. Sudah mendahului kenyataan. Harusnya iman dulu yang di depan. Berapa banyak orang mendepankan ketakutannya. Berapa banyak orang mendepankan dulu kesusahannya. Harusnya iman harus lebih dulu di depan. Saudara, saya tidak memungkiri prediksi ekonomi. Saudara, orang-orang ekonom sudah memprediksikan, oh nanti ini kurs begini. Nanti keadaan ekonomi ini begini karena ada perang begini. Nanti ekonomi dunia akan jadi begini. Harga-harga akan jadi begini. Minat pembeli akan jadi begini. Wah segala macam. Diprediksi, dihitung. Wah krisis. Ini krisis. Saudara, saya tidak menyalahkan prediksi mereka. Tapi ingat saudara, hidup kita tidak tergantung prediksi. Hidup kita tergantung kekayaan Tuhan. Hidup kita tergantung iman kita. Karena kita ini anak Tuhan. Prediksi orang boleh ngomong apa? Prediksi ekonomi orang boleh ngomong apa? Prediksi mengenai cuaca orang boleh ngomong apapun juga. Tetapi hidup kita tidak tergantung prediksi itu. Jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang. Ketika engkau saudara takut, cemas, bimbang dengan prediksi-prediksi itu, dengan situasi yang susah di hadapanmu.
Dan engkau mulai terburu-buru, engkau mulai bingung. Jadinya seperti Elimelek. Jadinya seperti inang Mefiboset. Terburu-buru, akhirnya jatuh. Ekonominya jatuh, keluarganya jatuh, pekerjaannya jatuh. Jadinya cacat, saudara. Jangan terburu-buru apapun yang saudara alami, saudara. Tidak usah takut dulu. Ketika saudara ada di jalan Tuhan, ketika hidup benar, pasti saudara ada jalan. Saudara, saya menyampaikan firman pada sore hari ini. Saya diganggu dengan ini sariawan. Belum selesai sariawan ini saudara. Saya sudah ngomong, nanti jangan terlambat. Kita sudah set alarm, handphone 1, handphone 2, handphone 3. Kita sudah siap 45 menit sebelumnya. Tiba-tiba kita sudah sampai di jalan Sarwajala. Ada truk tronton saudara. Itu kecelakaan pas di rel kereta api saudara. Dan saya sudah maju, di depan banyak mobil, mundur tidak bisa, mau putar balik, mau kemana lagi. Tuhan tinggal satu ceret ini saja loh Tuhan. Ngelewati ini tok. Ini ya apa Tuhan? Saya tunggu 5 menit tidak bergerak, 10 menit tidak bergerak, 15 menit tidak bergerak. Tuhan aku putar balik ya. Tapi hati saya tidak sejahtera. Tuhan aku tak tunggu ya, tunggu sampai kapan ini? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, kamu ingat waktu di Semarang, macet. Berani kamu ke kanan? Berani? Tidak ada satu mobil pun yang berani jalan ke kanan, jalan arah baliknya. Saudara. Saya sebetulnya tidak tahu di depan itu ada apa. Saya pikir itu lagi ada rel kereta api. Tapi kok lama ya? Kok lama ya? Tidak maju-maju sudah. Akhirnya saya potong ada pom bensin, di situ saya muter di pom bensin, saya sampai di pinggir situ, tetap masih lama sudah. Sana itu sudah jalan, beng, tapi ini kok gak jalan-jalan, ini ada apa ini Tuhan? Aku mau putar balik ke sana, jalan kemana? Sudah jam segini, saya sudah tunggu 15-20 menit. Jalan pelan-pelan, enggak jalan-jalan sudah. Ketika saya diingatkan, belok kanan. Waktu saya mau belok kanan saudara, di depan saya ada mobil wuling juga belok kanan. Wah ini saing, belok kanan, wuling jalan, Innovari pemimpin saya jalan, tapi wulingnya tiba-tiba belok kanan saudara, dia masuk ke rumah ternyata. Di depan ada polisi banyak, waduh. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Polisi banyak di depan, ada truk sudah ngedem saya, celap. Saya rating ke kiri saudara, di depan kiri saya tidak dikasih jalan sama trailer. Tiba-tiba ada polisi di depan, maju. Saya masuk jalan. Saudara. Di situ tiba-tiba ada suara ngomong, ketika kamu mau melayani, apapun halangannya, ketika engkau mau melakukan pekerjaanku, apapun kesulitannya, apapun kemacetannya, asal engkau mengandalkan saya, hidupmu bukan tergantung prediksi, hidupmu bukan tergantung dunia, hidupmu bukan tergantung keadaan yang kamu lihat, tapi hidupmu bergantung kepada saya, imanmu kepada Tuhan. Saudara, hari ini apapun yang saudara alami, saudara, hidup saudara tidak tergantung oleh apa yang kelihatan, tapi tergantung oleh iman saudara. Elimelek ini saudara, dia kepala, dia sudah salah. Saudara. Tahukah saudara? Elimelek ini, kita masuk bagian yang ketiga saudara, yang keempat. Elimelek ini ketika saya lihat saudara, arti namanya dia ini adalah Allah sebagai raja. Elimelek adalah keturunan dari suku Yehuda. Berarti Elimelek ini keturunan dari 12 suku itu. Naomi istrinya artinya adalah belas kasih. Elimelek artinya Allah sebagai raja. Dua-dua ini adalah keturunan suku Yehuda. Berarti kan keturunan bangsa Israel. Ketika dia mengalami masalah, saudara, keturunan bangsa yang dipilih Tuhan langsung keturunannya secara garis darah langsung. Baru melihat krisis, harusnya kan dia tanya Tuhan. Dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dan saudara, ini tidak masuk akal. Ketika saya cari lagi, Elimelek ini bukan orang yang miskin, saudara. Dia keluarga dari Yehuda sudah terima tanah warisan dari Yosua. Dia punya tanah yang luas. Dia punya kambing domba yang banyak. Dia punya persediaan yang banyak. Tapi kenapa? Dia punya harta yang begitu banyak. Ketika dia hanya mendengar itu krisis, kelaparan belum masuk ke keluarga Elimelek. Dia langsung mengambil keputusan, ayo kita pergi. Dan anehnya saudara, kenapa kok dia tidak pergi ke Yerusalem? Bethlehem ke Yerusalem jaraknya cuma 9 kilo. Tapi Bethlehem ke Moab jaraknya 80 kilo.
Saudara, ketika saya celidik ini, saya pelan, Tuhan ini maksudnya apa? Elimelek ini sudah namanya Allah sebagai raja. Elimelek ini sudah keturunan bangsa Israel langsung. Bukan seperti kita, saudara. Kita ini anak yang dicangkokkan. Tapi Elimelek langsung keturunan bangsa Israel. Pasti dia pernah dengar ceritanya dari engkongnya, kayak dari emaknya, kayak entah dari bapaknya. Dia pasti sudah tahu semua. Tapi kenapa? Kembali lagi tadi. Pemimpin yang tidak punya pengertian firman. Terburu-buru ngambil keputusan. Kita tahu nanti, lihat saudara. Nanti kita lihat satu-satu. Bagaimana nasib Elimelek. Bagaimana nasib istrinya. Bagaimana nasib kedua anaknya. Namanya bagus Elimelek, Allah sebagai raja. Tapi corak hidupnya, imannya tidak bagus. Berapa banyak orang namanya Paulus tapi menipu di luar sana. Berapa banyak orang namanya Daniel tapi berzina di luar sana. Berapa banyak orang namanya Markus tapi mencuri. Berapa banyak orang namanya Lukas tapi rentenir membungakan uang. Berapa banyak orang namanya Deborah, tapi hidup tidak senonoh, mabuk-mabukan. Uangnya orang dikemplang. Namanya bagus, tapi corak hidup dan imannya tidak bagus. Saudara, kita ini punya predikat BMA, biji mata Allah. Saudara, mungkin tidak semua kita punya gelar, saudara ya. Saya SE, sarjana ekonomi. Mungkin ada yang Andre ST, sarjana teknik. Tiffany juga mungkin, interior. Kesia di kafe, punya gelar. Tapi tahukah saudara, di dalam Tuhan kita punya gelar BMA, biji mata Allah. Saudara, Elimelek, gelarnya bagus. Allah sebagai raja. Tapi corak hidupnya tidak bagus. Nah, jangan kita seperti Elimelek ini, saudara ya. Nama kita sudah anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan bahkan ada nama baptis. Tapi hidup kita sering menggerutu, sering marah, sering bingung, sering takut, sering bertengkar dalam rumah tangga. Tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, tidak mendahulukan Tuhan. Saudara, orang seperti ini jadinya tidak akan jadi apa-apa. Saudara, di dalam Yeremia 48 ayat 11, saudara. Kenapa kok Elimelek memilih Moab? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kenapa kok Elimelek memilih Moab? Jaraknya jauh, 80 kilo. Zaman dulu tidak ada mobil. Kenapa dia tidak memilih jarak yang dekat 9 kilo? Di dalam Yeremia 48:11, ternyata daerah Moab sejak muda itu aman dan tenang. Yeremia 48 ayat 11. Si Elimelek tidak melihat Yerusalem, tapi dia melihat Moab. Karena di Moab dia tahu tanahnya tidak mengalami kelaparan, tanahnya limpah, aman, tentram di Moab, tenang di Moab. Tetapi secara pandangan matanya sama seperti Lot melihat Sodom dan Gomora. Yang kelihatan bagi Lot dan bagi Elimelek ini bagus, aman, tenang, subur, enak. Berapa banyak orang hanya melihat sesuai dengan kapasitasnya. Dia tidak tanya Tuhan, boleh enggak aku pilih ini? Boleh enggak aku berjalan ke sini? Saudara lihat. Elimelek ini memilih Moab karena di Moab itu terkenal tenang. Padahal Moab ini daerah yang dilarang oleh Tuhan. Dia orang Israel. Dia harus tahu hukum Taurat Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan bahwa Moab ini daerah yang dilarang Tuhan dan dibenci oleh Tuhan. Sisi yang lain, saudara. Mungkin Elimelek sebagai kepala keluarga, dia itu care. Wah, nanti kalau aku tinggal di Bethlehem, nanti anak istriku akan mengalami kelaparan. Sisi yang satu kita lihat ini betul. Elimelek sebagai kepala keluarga care. Berapa banyak orang yang tidak care. Bah istriku begini, bah suamiku begini, bah anakku begini. Noreken, yang penting aku enak. Yang penting saya senang. Saudara, ada loh orang-orang tua yang seperti itu, saudara. Tidak peduli anaknya pergaulannya gimana, tidak peduli anaknya ke gereja atau tidak ke gereja, baca Alkitab atau tidak baca Alkitab, berdosa atau tidak berdosa. Yang penting aku enak. Saudara, Salam 1 Timotius 5 ayat ke-8, jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudara dan seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman.
Elimelek kalau dilihat dari sisi ini betul. Tetapi sudah tidak cukup sampai di sini. Ketika seorang pemimpin akan membawa, menakodai sebuah perahu kehidupan, perahu pelayanan, perahu di dalam perusahaan. Tidak cukup hanya dia pintar, hanya dia pakai kekuatan sendiri. Elimelek secara perhitungan prediksinya dia, betul saudara. Tanah Moab lebih subur, lebih aman. Tidak pernah terjadi apa-apa di situ. Kita pergi ke sana, go. Ternyata apa saudara? Setelah pergi ke sana, kita lihat lagi saudara. Elimelek memakai kekuatannya sendiri dengan pergi ke Moab. Daerah yang dilarang Tuhan. Karena apa? Karena Moab, tahukah saudara Moab? Moab ini asalnya dari mana? Moab ini asalnya dari Lot. Lot ini keluarga yang tidak bermoral. Saudara, kenapa kok saya katakan keluarga tidak bermoral dan keluarga yang tidak beretika? Kejadian 19 ayat 32. Saudara perhatikan satu persatu supaya tidak kelewatan saudara ya. Kejadian 19:32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia. Yang ngomong ini anak perempuan, anak kandungnya Lot. Kenapa kok dari seorang anak perempuan punya pikiran seperti ini? Tidak mungkin tiba-tiba dia punya pikiran seperti ini. Pastikan karena Lot ini tidak pernah memberikan didikan kepada anaknya. Sampai lihat kedua malaikat datang, anaknya perempuan yang masih perawan mau dikasihkan. Saya saja saudara, saya punya 2 anak perempuan. Saya tidak memperbolehkan anak saya perempuan ini digendong sembarangan orang saudara. Masih kecil padahal. Tapi ini Lot saudara, ini aneh. Lot ini hampir sama seperti Elimelek saudara. Elimelek saudara kalau tahu saudara, anaknya namanya Mahlon. Mahlon itu artinya sakit-sakitan. Anaknya namanya Kilion. Kilion artinya lemah. Mana ada saudara. Hari ini anak dinamakan, sakit-sakitan, lemah. Berarti kan ada yang sesuatu yang tidak beres dengan Elimelek. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Lot. Ketika kepala keluarganya tidak beres saudara. Keluarganya akan jadi keluarga tidak beretika. Keluarganya akan jadi keluarga yang tidak bermoral. Saudara kalau tiba-tiba keluarganya Lot ada di surga kebenaran. Saya tanya, oh itu anaknya Lot? Iya, dia punya anak. Dari mana? Dari bapaknya sendiri. Kira-kira ada yang mau mengambil mantu ini Moab? Dari keluarga yang tidak bermoral. Oh itu anak haram. Dia sama bapaknya itu. Kira-kira ada yang mau saudara? Kira-kira kalau diperhadapkan di sini ada keluarganya Lot. Di sini ada keluarganya Abraham. Di sini ada keluarganya Ishak. Kamu tahu? Kamu mau sama itu? Sama Yehuda, dia itu anak gundiknya Abraham. Saudara pasti kita melihat keluarganya. Bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, bagaimana anaknya. Saudara pada waktu saya dengan Novi, saudara. Yang bukan saya yang dilihat, tapi mereka juga melihat saya. Saudara. Mereka juga melihat saya, mereka juga melihat papa saya, mereka juga melihat mama saya, mereka juga melihat adik saya. Karena mereka keluarga ketemu keluarga, saudara. Tetapi poin yang saya mau sampaikan, kalau bapaknya ini benar punya pengertian firman, saudara. Istri anak-anaknya seperti pohon anggur, firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi karena Lot, dia ini orang yang sama seperti Elimelek yang meninggalkan Betlehemnya. Lot Betlehemnya adalah Abraham. Dia tinggalkan. Elimelek meninggalkan daerah Betlehem pergi ke Moab. Lot meninggalkan Abraham Betlehemnya pergi ke Sodom. Semua dua-duanya hasil akhirnya sama. Mati binasa keluarganya hancur. Seorang pemimpin yang tidak punya kapasitas pengertian firman. Keluarganya akan jadi keluarga tidak bermoral. Keluarganya akan jadi keluarga yang tidak beretika. Sehingga saudara. Ketika anak perempuan Lot bilang, ayo kita mabuki bapak kita supaya kita ini bisa punya keturunan. Lahirlah yang namanya Moab. Dan tiba-tiba bilangan 21-29, lihat bilangan 21-29, celakalah engkau Moab, binasa engkau bangsa Kamos. Kenapa disebut bangsa Kamos? Moab sudah anak haram, hasil incest dengan bapaknya. Saudara lihat. Anak kalau broken home, pasti saudara, itu dari keluarga yang broken. Pasti masa depannya juga broken. Saudara, anak-anak muda saya sampaikan di sini, omong kosong saudara. Kalau yang perempuan pilih laki-laki, kalau dia tidak
kurang ajar sama orang tuanya, jangan berharap dia akan hormat dengan orang tuamu. Dengan orang tua kandungnya saja dia kurang ajar. Bagaimana dia harus menghormati orang tua yang bukan kandung? Laki-laki kalau memilih perempuan juga sudah harus dilihat bagaimana perlakuannya dengan orang tuanya. Saudara, kalau dari keluarga yang broken, saudara, seperti Moab, keluarga broken. Ada yang mau ngambil bantu Moab, saudara? Kalau keluarga Lot ada di sini sekarang. Duh, terus gimana? Kalau hidupnya sudah hancur, tunggu dulu. Firman Tuhan belum selesai, saudara. Masih baru separuh. Dari hasil pemimpin tidak benar menghasilkan Moab. Sampai dikatakan celakalah engkau Moab, binasa engkau bangsa Kamos. Ia buat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, anak-anaknya perempuan menjadi tawanan. Lihat saudara, Moab ini ternyata punya anak laki-laki, sudah dibiarkan dia lari ke sini, lari ke sana, tidak dididik, tidak diatur, tidak diajar. Perempuannya jadi tawanan, maksudnya apa? Tawanan handphone, tawanan make up, tawanan mungkin branded, tawanan mungkin dia jalan-jalan segala macam, tidak peduli agama, tidak peduli orang tua. Yang dikutuk Moab bapaknya karena tidak mendidik anak laki dan perempuannya dengan baik. Dan bukan hanya demikian. Dalam Ulangan 23:3, seorang Amon atau Moab jangan masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Daerah Moab sudah dikutuk sama Tuhan. Dan bilang bukan keturunan ke-7, keturunan 10 pun tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Lah kok ini Elimelek ini, saudara, seperti mendatangi hal yang dikutuk sama Tuhan. Lah kan aneh saudara ya. Dia sudah tahu Moab ini, bilangan ini saudara. Bilangan ulangan ini adalah kitab Taurat saudara. Dia sudah tahu Moab ini dilarang, kenapa kok dia harus ke sana? Saudara, Lot tidak mendidik anak istrinya dengan baik. Elimelek juga menjadi bapak tidak baik sehingga rumah tangganya jadi hancur. Saudara, orang dulu itu benar, bebet, bibit, bobot. Itu tidak bisa lari, saudara. Lelek di dalam Tuhan, tunggu dulu belum selesai, saudara. Moab tadi, tunggu dulu belum selesai. Ketika seorang pemimpin, seorang bapak, seorang ayah tidak punya pengertian akan turun ke istrinya. Lot lihat tidak didik istrinya dengan baik. Sudah dibawa malaikat keluar masih noleh jadi tiang garam. Anaknya tidak dididik. Dia dibuat mabuk sampai hamil dengan anaknya saudara. Elimelek juga, nah masa anaknya dinamakan sakit-sakitan, anaknya dinamakan lemah. Sudah kaya punya harta kok masih takut, kok masih cemas. Pergi ke Moab, pergi ke daerah yang dilarang sama Tuhan. Saudara, ini kan berarti tidak benar. Sehingga dia mengambil keputusan yang salah dan hasilnya fatal. Hasilnya di dalam ayat yang ketiga, saudara, dikatakan, kemudian matilah Elimelek. Saudara, setelah sampai Moab, setelah sampai tujuannya, setelah mengejar sesuatu yang kelihatan, yang dia mau, yang dia kejar, yang kelihatan maunya dia sesuai dengan pikirannya dia, tanpa tanya Tuhan. Betul dia sudah sampai, dia sudah menerima. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan bagaimana kehidupannya di Moab. Saya selidiki tidak tahu kenapa kok Elimelek ini mati. Sampai di Moab, matilah Elimelek. Lihat ketika seseorang meninggalkan Betlehemnya, meninggalkan rumah rotinya, meninggalkan apa yang menjadi maunya Tuhan, ditinggal semua. Karena dia maunya sendiri. Sampai ketujuannya di Moab, matilah Elimelek. Bukti keputusan Elimelek salah setelah tiba di Moab, tidak lama dia langsung mati. Tidak ditulis entah dia sakit, entah dia dibunuh. Alkitab tidak, seolah-olah pokoknya orang ini mati. Aneh saudara, kematian Elimelek ini tidak segera membuat Naomi ini sadar. Saudara, kalau suami salah, istri itu kenapa kok kita menikah itu terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saudara. Karena kita manusia semua masih ada salahnya. Saudara. Kalau suami salah harusnya istri itu mengingatkan. Jangan suami salah, istri juga ikut mendukung di jalan-jalan kesalahan. Kalau istri salah, suami diem, tidak berani tegur, yang aku gak dikasih jatah, ya nanti aku kok ngomel, males aku ngomel bojoku kok ora dirusak ngomel, aku menang. Saudara, seorang pemimpin yang tidak berani memarahi keluarganya, entah istrinya, entah anaknya yang salah,
Di hadapan Tuhan dosa. Saudara, Elimelek ini, saudara, tahu dia salah, istrinya tahu dia salah, langsung mati. Tapi tidak segera membuat Naomi itu sadar. Dan anehnya setelah Elimelek mati, kedua anaknya menikah, saudara. Menikah dengan perempuan Moab. Sudah jalan ke Moab dilarang Tuhan. Naomi sebagai mama juga membiarkan anak-anaknya kawin dengan perempuan Moab. Dan tinggal 10 tahun di Moab. Alkitab mencatat ayat 3, saya buktikan kepada saudara. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Sudah tahu ini ada salah, suaminya mati. Kok tidak sadar-sadar, saudara? Malah membiarkan anaknya ngambil perempuan Moab. Tinggal 10 tahun. Dan setelah 10 tahun apa akhirnya? Kedua anaknya mati. Tidak ditulis pula, saudara. Entah sakit, entah ngapain. Dan yang aneh, saudara. Sudah kawin 10 tahun kok tidak punya anak. Bukti dari keputusan Elimelek yang salah. Istrinya juga ikut, tidak menegur, saudara. Ikut di dalam sana. Elimelek bercerita mengenai masa lalu. Mahlon dan Kilion bercerita mengenai masa depan. Saudara sekalian yang ada pada sore hari ini, ketika masa lalumu salah. Hari ini ketika saudara mendengar, sadarlah. Jangan sampai tunggu masa depanmu hilang. Sekali lagi, ketika setiap kita punya masa lalu yang salah. Saya pun juga tidak sempurna di sini, punya masa lalu yang salah. Punya dosa, punya kesalahan, punya kelemahan. Ketika masa lalu kita sudah salah. Jangan, harusnya kita sadar. Hari ini kita berbalik ke Bethlehem. Naomi harusnya berbalik ke Bethlehem. Kalau dia balik ke Bethlehem pada waktu Elimelek suaminya mati, saya yakin mungkin anaknya Mahlon dan Kilion tidak mati. Sudah. Tapi ketika dia ada di jalan yang salah, dia biarkan itu semua. Biarkan. Wis tak apa-apa lah, ngertilah Tuhan, aku tidak kembalikan perbulan, tahulah hidup saya. Sudahlah, saya hidup begini, tahulah. Tuhan kau tahu. Istriku model begini, jadi jangan salahkan saya kalau saya selingkuh. Tuhan jangan salahkan saya, suamiku model kayak gitu. Tuhan pelit, jadi jangan salahkan saya kalau saya ini jadi perempuan nakal. Kalau saya sampai ngemplang uangnya orang. Saudara, kalau masa lalu, perlakuan kita yang di lalu sudah salah. Dan kita dengar firman Tuhan. Wes tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa, hidup mabuk sekali, ngerokok sekali, narkoba sekali. Tidak apa-apa lah. Tuhan tahu aku lagi stres, aku jadi pusing. Punya istri model begini, tidak mengerti. Punya anak model begini, tidak ngerti. Wes sebenarnya aku tak senang-senang sama temanku. Kalau masa lalu kita sudah salah, saudara jangan berhenti di Moab. Sadarlah saudara dan bertobatlah, kembali ke Bethlehem. Jangan tunggu masa depanmu hilang. Naomi saudara tunggu sampai masa depannya hilang, Moab dan Kilion mati, baru dia balik ke Bethlehem. Jangan tunggu hidup saudara hancur. Jangan tunggu sampai pekerjaan saudara hancur. Jangan tunggu sampai bangkrut, sampai sakit, masuk rumah sakit, baru kembali ke Bethlehem. Saudara, Naomi saudara, dia tunggu semua itu. Seperti Lot. Lot itu dapat kasih karunia. Dia tinggal di tempat yang salah. Dia dijemput 2 malaikat, sudah kamu keluar dari sini. Dia tidak segera keluar, kembali ke Bethlehemnya, kembali ke Abrahamnya. Orang yang tidak segera kembali, tidak segera sadar, tidak segera bertobat, saudara. Tetap ada di jalannya yang salah. Sebagai pemimpin tetap hidupnya begitu terus. Sebagai istri, sebagai anak tetap hidupnya begitu terus. Dibiarkan, seperti Naomi kan, dibiarkan saudara. Tunggu sampai masa depannya hilang. Tunggu sampai ketiban masalah. Baru waduh iya sadar, ampun Tuhan, aku selama ini sudah mencuri uang perpuluhan. Aduh ampun Tuhan, selama ini aku tidak setia, selama ini aku hidup tidak kudus. Ampun Tuhan, saudara jangan tunggu sampai masa depanmu hilang. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, seperti Naomi, seperti Lot, segera keluar saudara. Balik ke Bethlehem. Lot tidak bisa jadi pemimpin yang baik karena dia tidak punya pengertian firman Tuhan. Sampai dia tidak dihormati pun sama bakal mantu. Saudara, ketika 2 malaikat ini datang sama Lot, Kejadian 19 ayat 12 sampai 16. Lot, seluruh kerabatmu kamu kumpulkan. Sodom dan Gomora mau saya hancurkan. Kamu kumpulkan semua. Besok cepat ikut saya keluar dari kota ini.
Saudara, Lot ini pergi ke bakal mantunya. Saudara baca ya Kejadian 19, 12-16. Tiba-tiba bakal mantunya, saudara, ayat 14. Kejadian 19-14. Menganggap remeh sama bakal papa mertua. Saudara, ini bakal mantu. Saudara, orang yang mau jadi mantu, belum jadi mantu pastikan pastikan baik-baik, saudara. Iya kan? Istri saya sebelum jadi mantu, saya kora-kora di belakang, saudara. Ikut angkat-angkat, saudara. Harus baik-baik, bakal mantu kok. Saya pun juga, saudara, mau jadi bakal mantu. Tak bawakan nasi bungkus, tak bawakan roti, saudara. Harus baik, namanya bakal mantu, saudara. Sejelek-jeleknya apapun calon mertua, wis biarno lah, wis gak usah rame-rame. Aku bawa anak aku harus baik-baik sama bapak Tapi lihat, saudara, ayat 14 itu. Coba, mungkin kok saudara ragu, saudara. Kejadian 19-14, setelah Lot ngomong sama bakal mantunya, lihat. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok. Saudara, kalau ini kena Pak Herman, macam-macam mau jadi mantunya Pak Herman, dikasih tahu sekali tidak mau, pecat, saudara. Namanya bakal mantu, saudara. Harus dengar, harus hormat, apalagi belum jadi menantu. Tapi karena Lot ini bukan orang yang penuh dengan firman, menguasai firman, dia jadi orang yang diremehkan oleh bakal mantunya. Bagian yang terakhir, setelah Naomi suaminya mati, kedua anaknya mati, baru dia sadar. Ketika Lot didatangi malaikat, baru dia sadar, tapi sudah kadung, keluarganya hancur. Siapa yang tidak hancur? Suami mati, kedua anak laki-laki mati, cuma tinggal dua menantu. Mau jadikan apa dua menantu ini? Tidak punya anak pula. Lot lagi, apa jadinya? Punya kaya segala macam, mau dihancurkan sama Tuhan. Istri anak-anaknya, bakal mantunya pun tidak menghormati dia. Sudah hancurkan keluarganya, sudah. Tapi lihat ayat yang ke-6, saudara. Ini bagian yang terakhir. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Akhirnya dia balik ke Bethlehem, mau keluar dari Bethlehem. Karena apa, saudara? Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Saudara, baru setelah dia dengar ada Tuhan memperhatikan, dia lihat, dia dengar kenyataan. Manusia akan melihat bukti dulu baru dia jalan. Berapa banyak orang tidak mau beriman dulu, jalan dulu. Saya tunjukkan, saudara, ya. Sifatnya Tuhan dikatakan Tuhan memperhatikan. Memperhatikan itu fakat. Mengindahkan, memberikan, melawat, bertindak, beri jalan keluar, menolong dan tidak melepaskan tangan kita. Seperti lagu tadi, tangan kuat yang memegangku. Itu fakat. Itu memperhatikan. Tuhan kita, Bapak kita itu seperti itu, saudara. Dia tidak lepas kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia memberikan pertolongan, dia menolong, dia membuka jalan, memberikan jalan keluar, saudara. Mazmur 55:23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kenapa kok Tuhan izinkan daerah Bethlehem, tanah Kanaan itu kering, kelaparan? Saudara, ketika kita sedang ada di daerah tanah Kanaan yang sedang mengalami krisis, seperti tahun 2023, dan hidup berjaga-jagalah, selalu hidup benar, saudara. Ketika firman Tuhan ini mengatakan ketika orang itu benar, ketika dia mengalami susah, tidak lama kok, tidak lama susah. Kamu orang benar, mengalami susah ya tidak apa-apa, tenang. Seperti dokter, saudara. Saya datang ke dokter anak saya, umur berapa? Oh, umur sekian. Sudah makan ini, sudah makan ini. Tapi kondisi masih gini. Oh, tenang Pak, tunggu 1-2 bulan pasti beres. Karena dia tahu kondisinya. Kamu anak Tuhan, mengalami susah, mengalami kurang, mengalami masalah, tenang. Kamu bukan anak Tuhan, kamu tidak punya iman. Nah, ini sing perkara iki. Tidak rajin ke gereja, tidak ini, tidak itu, tidak setia. Wah, ini yang jadi masalah. Firman Tuhan tidak perlu khawatir orang yang benar. Tidak selamanya kesusahan itu untuk orang benar. Mazmur 9:19, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara.
bagian paling akhir, saudara. Saya akan bahas sedikit istimewanya Rut. Sudah suaminya mati, tidak punya anak. Tapi kenapa kok dia masih mau ikut mama mertuanya? Saudara, ini yang tidak gampang. Berapa banyak orang sesudah menikah masih memeti, masih kepingin ke orang tuanya. Padahal firman Tuhan mengatakan ketika orang sudah menikah, laki-laki dan istri tinggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti tidak menghormati, bukan. Tapi kadang ada orang masih memeti ke mama-mamaan, ke papa-papaan. Hei, kita ketika sudah menikah, kita ini sudah dewasa, saudara. Harus bisa mandiri. Tapi Rut ini, sudah lihat. Dia orang asing, dia orang Moab. Perhatikan, poin yang paling terakhir. Moab dibenci Tuhan, Moab dikutuk Tuhan. Rut perempuan Moab. Sekali lagi, Moab dibenci Tuhan, Moab dikutuk Tuhan, dan bahkan sampai keturunan 10 jangan masuk ke jemaat Tuhan. Tapi Rut perempuan Moab. Dari Rut kawin dengan Boas, turun Obed. Papanya Daud, keturunannya Yesus. Apa firman Tuhannya salah? Tidak, saudara. Ketika ada Moab, ketika ada anak-anak Lot yang sudah dari keluarga broken, ketika ada orang-orang yang sudah rusak, yang mulai segera kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, kembali ke jalan Tuhan, kembali baca firman, kembali melayani, kembali mengembalikan perpuluhan, kembali setia. Lihat saudara, dia akan ketemu dengan penebusnya. Rut orang Moab, karena dia mau kembali, dia mau ikut ke Bethlehem, dia ketemu dengan Boas, penebusnya. Siapapun daripada kita, Moab gambaran orang yang salah. Saudara, di dalam Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kutuk saja sama Tuhan bisa jadi berkat. Apalagi masalah kita, kesusahan problem kita, kesusahan uang kita. Kutuk saja sama Tuhan bisa dirubah menjadi berkat, saudara. Rut pulang ke Bethlehem. Dia mendapatkan penebusnya, Boas. Saudara, siapapun daripada kita, bagaimanapun keadaan kita. Saya tutup dengan ayat Wahyu. Wahyu 2 ayat 5. Jangan sampai kaki Dian kita ini jatuh, diambil sama Tuhan. Saudara, ada kata-kata dalam Wahyu 2 ayat 5 itu, lakukanlah lagi. Saudara, hari ini ketika saudara dengar firman, ketika hidup saudara seperti Moab, lakukanlah lagi yang dulu pernah saudara lakukan. Yang dulu setia ibadah, yang dulu setia mengembalikan perpuluhan, yang dulu setia melayani, yang dulu setia baca firman, yang dulu setia hidup kudus, yang dulu setia hidup perkataan jujur. Lakukanlah lagi. Ketika saudara sadar, balik ke Bethlehem dan melakukan ini semua, percayalah saudara, apapun masalah saudara, Tuhan pasti akan jawab. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Saudara, untuk menambal gigi saja, itu harganya sudah dokter biasa kurang lebih 500 sampai 600. Tapi untuk nge-crown gigi, jadi gigi itu lubang di crown, di mahkotai, saudara. Satu biji gigi ini 2 juta. Itu yang biasa. Yang crown yang pakai porselen itu sampai 3 sampai 4 juta. Belum perawatannya, sekali perawatan 400 sampai 500 ribu. Gigi saya 1, saudara. Sebelum gigi saya 1 ini, mau saya crown, saya berdoa, Tuhan, aku mau kemana? Saya enggak pakai pikiran saya sendiri. Wes tak gampang, aku tak ke adik iparku saja. Ke Mojokerto beres, paling gratis. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ya apa? Kamu ke tempat si A. Tahukah saudara? Ketika saya ke tempat si A ini, saya dirawat sampai sekarang sudah 4 bulan. Setiap perawatan dibayar tidak mau. Dan ternyata dia bilang, Pak Alek, ternyata gigimu bukan 1 tok loh. Ini ada sebelahnya lagi, tak ganti ya. Setelah sebelahnya diganti Pak Alek, ternyata sebelah sana juga ada lagi. Tak perbaiki ya. Ternyata Pak Alek ini gigi atasnya begini, tak perbaiki ya. Saudara, semua gigi saya ini diperbaiki. Dan Senin kemarin saudara, semuanya sudah jadi. Pak Alek harusnya selesai, saya pulang saya bayar. Pak Alek ini saya tak coba. So saya tanya adik ipar saya, Syah, kalau kamu pasang gigi crown,
Ya sudah kok nggak usah coba-cobaan, langsung tak kasih enak, gak enak urusannya. Capek loh kok ngurusi gigi itu kok. Saudara, saya masih disuruh nyoba, Pak Alek cobaan dulu ya. Kalian enak kembali. Dok, berapa harganya? Baru kali ini saudara. Pak Alek sudah dibayar sama Tuhan. Dok, ini sudah 4 bulan loh. Setiap Senin aku datang ke sini. Pak Alek jangan sudah dibayar sama Tuhan. Saudara, ketika dia pasang gigi saya 2 kali pecah saudara. Saya tanya sama Sia-Sia saudara adik ipar saya. Loh Sia Lek pecah, loh kok itu harus ganti lagi, bayar lagi loh dokternya. Saudara ketika kita ada di jalan Tuhan, tanya sama Tuhan. Apapun prediksinya, hidup kita tidak tergantung prediksi. Kita sebagai pemimpin, saudara, apapun kita harus mengerti firman. Hidup kita akan dipimpin, diterangi oleh Tuhan. Maka kita akan melihat jalan, mukjizat, dan keajaiban daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak.